My family is my ministry. Kebanyakan orang lupa bahwa pelayanan itu dimulai dari keluarga. Mesbah keluarga jauh lebih penting daripada pelayanan di mimbar di depan orang banyak. Banyak hamba-hamba Tuhan yang terjebak dengan jadwal pelayanan yang padat sehingga mereka jarang di rumah. Mereka khotbah untuk orang banyak, for the crowd, tapi mereka lupa mendidik anak-anak mereka sendiri akan kebenaran firman dan jalan yang takut akan Tuhan. Bukankah saat-saat ini di mana COVID-19 sedang melanda dunia, kita tidak bisa kemana-mana. Kita harus tetap di rumah bersama dengan keluarga kita. Bahkan untuk pergi ke tempat ibadah pun kita tidak bisa. Kita semua dipaksa oleh keadaan untuk mengadakan mesbah keluarga di rumah. Matius 18 ayat 20 berkata begini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tahukah Anda bahwa ibadah itu tidak harus di sebuah gedung, ibadah itu tidak harus di sebuah tempat ibadah, ibadah itu tidak harus di kerumunan orang banyak. Mesbah keluarga yang mungkin hanya terdiri dari 2-3 orang, Tuhan hadir di sana. Kenapa keadaan memaksa kita kembali membuat mesbah keluarga? Saya bersyukur supaya setiap kita kembali menghadirkan hadirat Tuhan di rumah. Saya berharap setelah COVID-19 pergi, keadaan pulih, semua meredah, ibadah di rumah, mesbah keluarga, jangan berhenti di sini saja. Ketahuilah inilah kehendak Allah. Keluarga kita penting, rumah tangga kita paling penting, keluarga kita adalah pelayanan kita yang utama. Shalom, senang sekali bisa kembali dalam ibadah online bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat waktu ini. Hamba-Mu berdoa agar Roh Kudus Engkau menguasai kami. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas. Engkau bisa menjangkau setiap orang yang menonton tayangan ini. Berdoa supaya setiap mereka boleh dijamah. Ada pembaharuan dalam hati dan pikiran mereka. Hamba-Mu berdoa agar kiranya roh hikmat dan wahyu boleh menolong kami supaya kami boleh memahami setiap firman yang disampaikan dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa my family is my ministry, bahwa keluarga adalah pelayanan kita. Saya ingin mengangkat sebuah kisah di firman Tuhan tentang kehidupan Imam Eli bersama dengan 2 anaknya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-12 sampai 17. Judulnya adalah kejahatan anak-anak Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Silo adalah tempat di mana pertama kali tabut perjanjian itu berada, di kemah suci atau kemah pertemuan. Nah, waktu itu yang menjabat sebagai imam adalah Imam Eli dan dibantu oleh kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Di dalam perikop yang kita baca yang berjudul kejahatan anak-anak Eli, di situ ada 3 kesalahan anak-anak Imam Eli yang akan secara cepat saya simpulkan. Yang pertama, anak-anak Imam Eli adalah para dursila. Mereka adalah para bezinah. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata begini, Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan marah karena Hofni dan Pinehas mereka meniduri perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan.
Dosa mereka yang pertama adalah mereka orang-orang durzilah atau pezinah. Yang kedua, dosa anak-anak Imam Eli adalah mereka tidak mengindahkan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 16 dikatakan begini, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dosa Hofni dan Pinehas yang kedua adalah mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak menghormati korban-korban bakaran bagi Tuhan. Mereka mengambil seenaknya mereka. Biasanya korban bakaran itu bersama dengan lemak-lemaknya harus dibakar sampai habis, baru para imam boleh mengambilnya. Tetapi mereka menyuruh budak-budaknya untuk mengambil daging-daging itu dalam keadaan mentah sebelum dimasak. Dan Tuhan marah kepada mereka karena mereka tidak mengindahkan Tuhan, mereka tidak menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Dosa anak-anak Imam Eli yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang serakah. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan, anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ayat 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Ternyata ada sebuah istilah yang saya belajar di firman Tuhan, batas hak para imam. Anak-anak Imam Eli begitu serakahnya, sehingga ketika korban-korban bakaran itu sedang dimasak, mereka menyuruh budaknya membawa garpu bergigi 3 dan menyucukkan kepada daging-daging itu seberapa banyak pun yang ditusuk dengan garpu itu menjadi bagian mereka. Mereka tidak menunggu sampai bagian itu dibagikan. Saya baru mengerti bahwa ternyata kesalahan anak-anak Imam Eli yang ketiga ini adalah karena keserakahan. Mereka mengambil lebih dari apa yang harusnya menjadi hak para imam. Mari kita lihat firman Tuhan. Tadi adalah ketiga kesalahan anak Imam Eli. Apa kesalahan Imam Eli sendiri? Imam Eli di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-29, Tuhan menegur Imam Eli dengan berkata begini, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil engkau menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Katanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan kita bisa melihat dari ayat ini teguran Tuhan bagi Imam Eli bukan hanya terhadap kesalahan anak-anaknya, tetapi kepada Imam Eli sendiri, bahwa Imam Eli adalah seorang imam yang cinta uang, serakah. Dia memperkaya dirinya sendiri dan bahkan dia membiarkan anak-anaknya menajiskan pelayanan di kemah suci. Mari kita belajar tentang kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli sebagai imam di hadapan Tuhan. Imam Eli adalah seorang imam yang serakah. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan tahu kebenaran firman Tuhan, pastilah murah hati dan suka menabur. Karena mereka tahu bahwa Tuhan pasti memberkati orang yang menabur. Tapi sayangnya banyak imam-imam yang tidak tahu batas hak para imam. Sebagai seorang imam di dalam pelayanan khususnya mimbar atau dalam sebuah penggembalaan, kita harus tahu bahwa ada batas-batas hak para imam, ada batasan di dalam mengambil apa yang menjadi bagian atau hak kita sebagai imam. Dalam perjalanan kami membawa grup ke Israel baru-baru ini, kami sempat mengunjungi 7 jemaat di Turki. Di dalam perjalanan ini kami didampingi oleh seorang tour guide bernama Orhan yang sangat cerdas. Dia menjelaskan dengan begitu baik tentang sejarah-sejarah yang terjadi di masa lalu, dan
ada satu kalimat yang dia ucapkan yang sangat menggelitik hati saya dan tidak bisa saya lupakan. Orhan menjelaskan bahwa di bait Allah itu ada satu tempat di belakang mimbar imam, lalu di belakangnya ada satu ruangan yang merupakan tempat penyimpanan korban-korban persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan. Kalau mereka membawa emas, perak, dan sebagainya, itu disimpan di ruang itu. Untuk makanan tentu akan dibagikan. Orhan mengatakan begini, jemaatlah yang meracuni para imam dengan pemberian mereka. Saya ulangi, jemaatlah yang meracuni para imam dengan pemberian mereka. Saya jadi teringat kepada seseorang yang menceritakan kepada saya kejadian yang terjadi di sebuah gereja. Bagaimana seorang konglomerat super kaya di salah satu kota di Indonesia, karena dia sangat cinta Tuhan, dia sangat murah hati, dia kasihan lihat gembalanya cuma naik kijang kapsul. Lalu dia memberkati hamba Tuhan ini dengan mobil Lexus. Luar biasa. Kemudian tidak berapa lama dia mengganti mobil Lexus ini dengan mobil Mercy terbaru. Saya lupa serinya apa, tapi sudah pasti sangat mahal sekali. Lalu tidak lama kemudian diganti lagi mobil Mercy ini dengan mobil Porsche kalau nggak salah. Porsche Macan atau apa sih juga nggak ngerti karena saya nggak punya mobil mewah. Jadi kemudian beberapa tahun setelah pemberian ini diberikan, gembala gereja ini menjadi berubah hatinya. Fokusnya kepada materi melebihi fokus sebenarnya yang harusnya menjadi bagian dia sebagai imam, yaitu menggembalakan umat Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa bukannya tidak boleh memberkati hamba-hamba Tuhan. Sangat boleh. Malah ketika Anda menabur, Tuhan pasti memperhitungkan. Tetapi jangan sampai pemberian-pemberianmu itu terlalu berlebihan sehingga meracuni hati gembalamu, meracuni hati para hamba-hamba Tuhan, para imam-imam yang seharusnya mengerti ada batasan hak para imam. Ada batasan yang boleh diambil untuk menjadi bagian imam. Karena bagaimanapun seorang imam tidak boleh bekerja selain dari pelayanan mimbar, selain dari pekerjaan mengurus umat Tuhan, sehingga dia butuh support untuk hidup sendiri dan keluarganya. Tetapi jangan sampai pemberian kita itu terlalu berlebihan sehingga akhirnya pemberian-pemberian itu malah meracuni para pendeta. Keserakahan itu pada akhirnya membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Keserakahan membuat kita akhirnya memuntahkan berkat-berkat Tuhan. Dalam Amsal 25 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Arti kata memuntahkannya adalah wasted, terbuang, menjadi sia-sia. Berkat Tuhan yang begitu baik, yang diberikan oleh orang-orang karena mereka mengasihi Tuhan, karena mereka mengasihi kita, menjadi sesuatu yang harusnya kita nikmati dalam hidup kita. Tapi karena kita serakah, kita tidak mau berbagi dengan orang lain, akibatnya berkat yang kebanyakan itu jadi wasted, jadi sia-sia. Keserakahan membuat kita tidak bisa menikmati berkat. Saya teringat pada seorang gembala yang diberkati Tuhan luar biasa. Orang-orang yang mengasihi dia, membelikan dia jas Hugo Boss, ikat pinggang Cartier, sepatu Belly. Luar biasa. Bahkan zaman kami belum punya handphone, beliau sudah punya handphone yang sangat mahal. Ketika dia diberkati dengan berbagai barang-barang mewah ini, dia memamerkannya kepada para full timer di gerejanya. Lihat nih saya diberi ini, lihat nih saya diberi ini. Luar biasa. Tidak apa-apa kita bersaksi, memuliakan Tuhan atas semua berkat yang kita terima. Tapi yang menyedihkan adalah begini.
Para full timer gereja hidupnya susah. Makan susah, pas-pasan, hidupnya pas-pasan. Dan ketika sang gembala hanya memamerkan semua kemewahan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang dia terima, para full timer cuma bisa gigit jari. Kalau kita diberkati Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita harus menjaga hati kita, harus sunat hati kita, supaya kita jangan diracuni. Karena yang paling berharga dalam hidup ini adalah hati. Tuhan melihat hati kita. Jangan sampai harta, kekayaan, kenyamanan dunia ini meracuni dan merusak kemurnian hati kita. Bagaimana menjaga hati kita murni? Para imam haruslah murah hati dan harus bisa dipercaya untuk menyalurkan berkat Tuhan. Saya sama Jojo, kami sangat bersyukur karena Tuhan itu luar biasa menyertai hidup kami gak pernah kekurangan. Luar biasa sekali Tuhan itu pakai beberapa orang untuk menolong kami di saat-saat kami susah. Tapi setiap kali saya punya berkat lebih, saya maupun Jojo, kami selalu berunding, kita mau berkati siapa. Kami berdoa, Tuhan taruh di hati kami, kita harus bantu orang itu, kami harus bantu orang ini. Saya senang sekali membagikan berkat Tuhan. Dan kami melihat, kami saksikan dengan mata kami, kepala kami sendiri. Tuhan tuh gak pernah berhutang. Berapapun yang kami keluarkan, Tuhan ganti bahkan berlipat ganda. Bukan itu tujuannya kita memberkati. Tapi kita bisa melihat bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kita gak akan pernah kekurangan hanya karena kita menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain. The size of your heart must be bigger than the size of your ministry. Artinya apa? Ukuran besarnya hatimu harus lebih besar daripada ukuran besarnya pelayananmu. Bahaya sekali kalau Anda memiliki pelayanan yang sangat besar, dipercaya Tuhan dengan keuangan yang begitu melimpah, kalau hatimu kecil. Bisa-bisa Anda tenggelam di dalam cinta uang, keserakahan, dan akhirnya hatimu teracuni. Motivasi hati yang semula tulus jadi berubah dan bahkan melupakan hak batas seorang imam. Dan akhirnya kita lupa siapa yang jadi Tuhan dalam hidup kita yang sesungguhnya. Di bagian akhir saya ingin share mengenai kesalahan Imam Eli sebagai ayah. Seperti judul khotbah saya, My Family is My Ministry. Ada kesalahan yang terbesar yang Imam Eli lakukan. Bukan hanya sebagai imam, tapi juga sebagai seorang ayah. Dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-12 sampai ke-14 saya bacakan. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Imam Eli sebagai ayah membiarkan anak-anaknya hidup dalam dosa. Sebagai seorang ayah, ia gagal mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Dan Imam Eli gagal menjadi teladan yang benar bagi anak-anaknya. Tahukah Anda, teguran Tuhan kepada Imam Eli adalah tentang keserakahannya sendiri. Ketika dia memandang korban persembahan dengan mata penuh loba. Ketika dia menggemukkan dirinya sendiri dengan bagian yang terbaik dan dipersembahkan kepada Tuhan. Imam Eli dalam kehidupan sehari-hari tidak menjadi contoh atau teladan yang baik bagi kedua anak-anaknya. Makanya tidak heran anak-anaknya pun dengan sembarangan, sembrono memperlakukan umat Tuhan, mengambil bagian dari persembahan yang diberikan kepada Tuhan dengan seenaknya. Bahkan mereka melakukannya dengan kekerasan. Tahukah Anda bahwa janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua maupun sebagai imam itu tidak hanya kepada kita,
Kalau Tuhan memberi janji, janji itu turun-temurun kepada anak cucu kita, bahkan sampai 7 keturunan di bawah kita. Tetapi jangan lupa, seperti janjinya turun-temurun, amarahnya juga. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 dikatakan begini, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Tuhan saking marahnya kepada Imam Eli dan kedua anaknya. Janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga Imam Eli dicabutnya. Padahal Tuhan yang saya kenal itu tidak pernah ingkar akan janji. Tapi saking marahnya dia kepada dosa keluarga Eli, dia mencabut janjinya yang seharusnya diterima Imam Eli dan keturunannya. Dan bahkan saking marahnya Tuhan berkata, tidak ada korban sembelihan atau korban sajian apapun yang bisa menghapus kesalahan keluarganya. My family is my ministry. Kebanyakan orang lupa bahwa pelayanan itu dimulai dari keluarga. Mesbah keluarga jauh lebih penting daripada pelayanan di mimbar di depan orang banyak. Para imam-imam seperti saya, saking sibuk dengan pelayanan kepada orang banyak, kita seringkali lupa mendidik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang terjebak dengan jadwal pelayanan yang padat, sehingga mereka jarang di rumah. Mereka khotbah untuk orang banyak, for the crowd, tapi mereka lupa mendidik anak-anak mereka sendiri akan kebenaran firman dan jalan yang takut akan Tuhan. Tahukah Anda bahwa keteladanan hidup kita sehari-hari di rumah yang dilihat oleh anak-anak kita merupakan pelajaran iman yang paling berharga bagi anak-anak kita. Kalaupun kita tidak bisa memperlakukan anak-anak kita sebagaimana kita memperlakukan jemaat Allah, kalaupun kita tidak mendapat respek yang sama dari keluarga seperti layaknya ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak, saya mau katakan bahwa pelayanan keluarga jauh lebih penting daripada pelayanan di hadapan orang banyak. Saya bersyukur saya belajar tentang kebenaran ini. Karena itu bagi saya keluarga itu paling penting. Lebih dari semua kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jojo, Chloe, Zoe dan Axel adalah pelayanan yang paling utama dalam hidup saya. Kalau Tuhan suruh saya menghentikan semua pelayanan saya, termasuk Tangan Pengharapan, saya bersedia. Kalau Dia mau mengembalikan saya ke rumah. Bukankah saat-saat ini di mana COVID-19 sedang melanda dunia, kita tidak bisa kemana-mana. Kita harus tetap di rumah bersama dengan keluarga kita. Bahkan untuk pergi ke tempat ibadah pun kita tidak bisa. Kita semua dipaksa oleh keadaan untuk mengadakan mesbah keluarga di rumah. Matius 18 ayat 20 berkata begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tahukah Anda bahwa ibadah itu tidak harus di sebuah gedung, ibadah itu tidak harus di sebuah tempat ibadah, ibadah itu tidak harus di kerumunan orang banyak. Mesbah keluarga yang mungkin hanya terdiri dari 2-3 orang, Tuhan hadir di sana. Kenapa keadaan memaksa kita kembali membuat mesbah keluarga? Saya bersyukur supaya setiap kita kembali menghadirkan hadirat Tuhan di rumah.
Saya berharap setelah COVID-19 pergi, keadaan pulih, semua meredah, ibadah di rumah, mesbah keluarga, jangan berhenti di sini saja. Ketahuilah, inilah kehendak Allah. Keluarga kita penting, rumah tangga kita paling penting, keluarga kita adalah pelayanan kita yang utama. Saya berdoa agar Tuhan memulihkan setiap keluarga, dan lebih dari itu, Tuhan menyatakan dirinya ketika Anda berkumpul di rumah, dan kiranya pemeliharaan Tuhan sempurna. Anda yang saat ini tidak bisa kemana-mana, Tuhan tetap membuat bisnis Anda jalan, rezeki Anda lancar, dan kesehatan Tuhan pelihara, dan Tuhan menutup bungkus keluarga besar Anda dengan perlindungan kuasa darah Yesus yang sempurna. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kiranya setiap kami boleh belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kami. Biarlah harta, berkat, kemewahan, perkara-perkara daging, perkara-perkara duniawi tidak membutakan mata kami, tidak meracuni hati kami. Biarlah kami selalu mencintai Tuhan dengan hidup kami. Lebih dari semua yang Tuhan bisa berikan untuk kami mau mencintai Tuhan dengan hidup ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga yang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu percaya di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap rumah di mana mereka berkumpul mencari wajah-Mu. Biarlah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran mereka dipuaskan. Biarlah hidup mereka terus dipulihkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Biarlah hubungan-hubungan rumah tangga yang retak boleh dipulihkan. Hati anak-anak boleh kembali kepada bapaknya. Kami bersyukur buat keadaan ini. Kami berdoa Tuhan, ampunilah dosa-dosa bangsa kami. Pulihkanlah negeri kami. Redakanlah virus corona COVID-19 yang sedang melanda dunia. Biarlah kiranya setiap kami boleh mengalami pemulihan Tuhan. Boleh terus belajar mengandalkan Tuhan. Bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.